kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah, bukan sebaliknya. Utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah. Tuh. Sepertinya sudah Saya menduga. sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang. Ada bocoran. Tapi rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali di channel Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Nah, berikut ini kami akan menyajikan salah satu berita yang sedang viral, di mana salah seorang kepala sekolah dinonaktifkan oleh Gubernur Banten. Lantas apakah gerangan yang membuat ibu kepala sekolah tersebut dinonaktifkan oleh Gubernur Banten, yang konon katanya ini bermula dari apa yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah ini menegur salah seorang murid yang melakukan pelanggaran di sekolah tersebut. Wow. Siapakah yang benar dalam posisi ini? Siapakah yang benar dalam posisi ini? Apakah salah jika ada kepala sekolah yang menegur seorang murid? Ataukah caranya yang mungkin dianggap salah? Ataukah terlalu berlebihan seorang murid menganggap teguran itu suatu kesalahan? Kita akan simak videonya berikut ini. Silahkan. Ini ya, sampai diriung itu tuh murid. Disorakin, apa ya, diteriakin oleh murid-murid yang lain. Masalahnya ini main pasar, Bu, kata ibu. Beraktivitas dong. Kata ibu beraktivitas, tapi ibu ngomongnya nggak beraktivitas, nggak kayak kepek. Kepek itu digugus sama ditiru. Kalau ibu main tangan. Sampai berani ya seorang murid, ya kayak merendahkan banget begitu ya, merendahkan seorang kepala sekolah, bahwa ibu ini tidak seperti kepala sekolah. Di depan murid-murid yang lain yang jumlahnya berapa itu, ada kira-kira lebih kurang 630 siswa ya. Dari mana kita dapat ilmu pengetahuan kalau tidak melalui guru? Satu ilmu saja, satu huruf saja ilmu yang disampaikan oleh seorang guru, kita tidak akan bisa membayarnya. Satu ya, satu huruf yang disampaikan oleh guru, tidak akan sanggup kita ini membayar kebaikan guru tersebut. Tidak bisa apa-apa ya, kita ini tidak bisa apa-apa tanpa sosok guru. Nggak ada kita yang bisa sendirian, nggak. Semua melalui perantara jasa dari seorang guru. Dan yang lebih disayangkan ini bagaimana respon dari orang tua murid tersebut sampai melaporkan ke kepolisian. Begitu ya, coba kita simak videonya, silahkan. Ini kita Nggak ikhlas, nggak ridho anak saya seperti itu. Begitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh Bu? Saya mah pengen kejar. Padahal melakukan pelanggaran. Iya, nggak ridho. Pas Ibu bertanya siapa? Itu Dari mana Bu asalnya? saya dari Sudamani, Bojong Barat. Ujung Barat ya. Bapak ya? Iya. Pak, gimana tindakan Ini Bapak? siapanya? Lanjut, Pak. ya Ini bapaknya atau siapa ya? Indonesia itu mengerti jalur hukum, tidak semena-mena aja. Makanya bagaimana itu tergantung jalur hukum yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan siapa Bapak namanya Pak? Nama saya Diono, Pak. Apakah ini tidak berlebihan ya? Emang apa yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah tersebut ya? Yang konon kan menurut pengakuan dari si muridnya itu, ketika ditanya ya ditampar pipi yang sebelah kanan kan ya, sebelah kanan gitu ya. Coba Anda bayangkan nih, kalau seseorang ditampar pipi sebelah kanan, yang menampar itu menggunakan tangan yang mana? Tangan kiri kah atau tangan kanan kah? Dan seberapa besar sih kekuatan tangan kiri?
sudah selesai mengantar nih yang ke sekolah. Dan sesungguhnya ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah. Bukan sebaliknya, kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelaan dan kita menyalahkan gurunya, anak itu akan sudah merasa dia boleh melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar, karena orang tuanya melindungi. Untuk membangun hubungan guru dan orang tua siswa agar hubungannya konstruktif dan punya landasan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan. Akur ya. Jadi ketika kita menitipkan anak kita ke sekolah, sebenarnya kita ini sudah mempercayakan ya, mempercayakan kepada sekolah, mempercayakan kepada guru-guru di sana, mempercayakan kepada kepala sekolah di sana. Kalau dari awal kita ini tidak percaya ke lembaga pendidikan di situ, kenapa kita tidak memilih di tempat yang lain untuk menitipkannya? Berarti kan kita percaya, kita titipkan anak kita ke situ, berarti kan kita percaya dan akan sangat bijak ya. Jadi ketika seorang orang tua mengetahui anaknya melakukan suatu pelanggaran hingga membuat si anak kita mendapatkan sanksi atau hukuman dari sekolah, selagi sanksi itu tidak berlebihan, kita sebagai orang tua ya harus mendukung. Bahkan kalau perlu kita sebagai orang tua pun ikut juga untuk menegur anak kita yang melakukan kesalahan. Bukan malah kita bela kesalahan anak kita hanya karena alasan dia adalah anak kita. Justru cara seperti ini akan membuat anak kita ya tidak terdidik. Coba nih kita simak nih bagaimana sikap seorang orang tua nih kepada seorang anaknya. Seperti video berikut ini, silahkan. Kalau lo ngerokok di sekolah terus lo ditampar sama guru ya, nggak bakalan ya gua menangin, pulang lu bahkan gua gulung ya. Gua gulung, gua tampar apa? Carakan dari bukan rumah gitu ngedidik, bener gak? Gitu. Ayo lu macam ini anak gua ya. Kalau dia mau macam-macam ya ngelawan ke guru, jangan guru yang bertindak. Terus walaupun guru bertindak, gua dukung ya. Di rumah gua gulung lagi nih anak ya. Gitu. Begitu. Terus guru didik anak-anak Indonesia biar punya karakter, punya mental dan punya jiwa kesatria. Ulah cengeng, maju terus, cengeng dong. Oh iya tuh anak gua. Oke. Nah, gitunya saya orang tua seperti itu aja. Jadi ketika anaknya melakukan kesalahan ditegur oleh pihak sekolah, kita sebagai orang tua harus mendukung guru yang melakukan teguran tersebut. Ya, kenapa? Karena kita mengharapkan agar anak-anak kita memiliki karakter, begitu ya, yang terbina karakternya, memiliki kedisiplinan yang luar biasa, begitu. Luar biasa orang tuanya juga luar biasa apa namanya ya. Gitu. Satu sekolah tuh nggak mau sekolah cuma gara-gara buat belain temennya salah, temennya ngerokok. Mungkin satu murid ini murid yang istimewa hingga membuat semua anak sekolah ini kompak. Nggak tahu lagi kita sekarang gimana cara ngedidik anak ya di zaman kalau majikan ya murid istimewa lah. Salah, melunjak, ditegur salah, dikasih kata-kata salah, ditampar salah, serba salah ya. Masalah kita jadi guru sekarang nggak tahu, mungkin mesinnya suruh ngajar mereka, suruh laptop ngajar mereka, suruh TV ngajarin mereka. Udah, kita nggak usah ada buat Indonesia ini, nggak usah lagi ya. Anak salah merokok di lingkungan sekolah di jam sekolah, bayangkan itu kawasan guru, itu adalah prerogatif guru buat ngedidik anak.
Betul, Nah, betul. dikenakan tuh pasal, laporlah ke Polres, laporlah ke polisi. Luar biasa orang tua sekarang ya. Nggak tahu lagi nih kita gimana caranya ngedidik anak-anak kita. Nanti kita kalau anak tuh melakukan salah, udah kita biarin aja, kita kasih kata-kata. Mau dia jadi setan, mau dia jadi iblis, dia dah itu terserah. Anak-anak lu bukan anak gua. Kalau anak salah ya salah gitu, makanya dibela lagi. Kan nggak bawa belur anaknya kan, nggak sampai lecet anaknya. Enggak sampai lecet, Biasa, sampai luar babak biasa belur. didik anak zaman sekarang. Yang mantap lagi itu satu sekolahan ngebela temennya yang ngerokok. Bayangkan di satu sekolah tuh gimana capeknya guru ngedidik anaknya, kebayang nggak tuh? Orang kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cimarga yang memukul siswanya karena ketahuan merokok di sekolah, dan yang terjadi setelahnya seluruh siswa mogok masuk sekolah. Banyak yang membela si siswa dan justru mengecam si kepala sekolahnya. Sepertinya semuanya membela si murid itu ya. Kompak oleh gubernur dan wakil Hebat ya sekaligus. muridnya ya. Percayalah, jika pelaku mendapat pembelaan dan kepala sekolah mendapat hukuman, maka keburukan ini akan terus berlanjut. Harga diri sekolah dan guru akan selalu diinjak-injak. Wahai para orang tua, disiplinkan anak-anakmu. Sebab ini keras untuk mendisiplinkannya dengan cara yang mungkin tidak akan kau sukai. Hati-hati untuk sekolah ini. Bisa-bisa lulusannya akan sulit diterima bekerja dimanapun. Kenapa? Karena kompak membela ketidakbenaran. Jangan biarkan kebaikan terlihat jahat hanya karena banyak orang yang berteriak salah. Meneriakin kan ya. Benar, meski kau berdiri sendirian. Emang nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai dipanggil. Begitu. Ini sih ibunya ya. Itu yang akan dilakukan. Nggak ikhlas, nggak ridho. Pokoknya. Iya, nggak ridho. Jadi sudah nerima anaknya ditegur, ditampar, tapi ya tampar seperti apa sih yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah itu ya? Ya, Gimana? Tidak lama Pak yang dilakukan nanti Pak? ya saya Ini bapaknya atau siapanya ini? saya itu kalau untuk tidak semena-mena aja. Makanya bagaimana ya Tidak semena-mena. Saya suka dengan kata-kata si bapak ini. nama saya Yono, Pak. Yono. Agar tidak semena-mena. Ya. Jadi penasaran kan saya, apa sih yang dilakukan oleh si ibu kepala sekolah? Sama tidak Tinta ya? sama aja. Ya. Saya yang mengikuti jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Apa yang disampaikan oleh si bapak tadi jujur membuat saya penasaran. Saya penasaran karena bapak menyampaikan agar tidak semena-mena begitu ya. Saya jadi bertanya-tanya nih, emang yang dilakukan oleh si ibu kepala sekolah itu kepada si murid itu ya apa begitu ya? Kira-kira yang ditampar oleh si ibu kepala sekolah ini pipi yang sebelah mana ya? Apakah pipi sebelah kiri ataukah pipi sebelah kanan? Coba Anda bayangkan jika yang ditampar itu pipi sebelah kanan, maka tangan yang digunakan oleh si ibu kepala sekolah tangan yang mana? Tangan kiri kan? Jika yang ditampar itu adalah pipi sebelah kiri, maka yang digunakan itu adalah tangan sebelah kanan. Kita akan dengar nih penjelasan si murid itu ya, menceritakan ketika dia ditampar oleh ibu kepala sekolah. Kita dengarkan pipi yang sebelah mana yang ditampar oleh ibu kepala sekolah. Silahkan. Yang mana? Sebelah pipi sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Satu kali. Itu kan pengakuan si murid itu. Pipi sebelah kanan yang ditampar oleh ibu kepala sekolah. Kalau begitu yang tangan yang digunakan oleh ibu kepala sekolah yang mana? Seberapa besar sih kekuatan tangan kiri ya, apalagi yang melakukannya itu seorang wanita, seorang ibu kepala sekolah. Ya, pokoknya mas saya heran kepada si bapak tadi yang mengatakan semena-mena. Kabarnya si ibu kepala sekolah ini dinonaktifkan oleh Gubernur Banten. Apakah si ibu kepala sekolah mencurigai orang lain ada yang bermain di belakang ini? Coba kita simak. Penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah. Tuh. Sepertinya sudah Saya menduga. sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang. Ada bocoran. Tapi rupanya. Ada backing di belakang. Ini apa ini? Sekolah itu memang agak Ini apa maksudnya ini? ya sering Di balik 630 siswa SMAN 1 Cimarga tidak masuk sekolah.
kejadian kemarin itu aku Maksudnya apa ini? kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu bahwa ketika kita sedang Jumat Bekti, semua kita melakukan kegiatan Jumat Bekti dengan kegiatannya masing-masing, kayak wali kelas itu di kelasnya masing-masing, lalu bukan wali kelas itu Ini maksudnya membenarkan tindakan ibu kepala sekolah atau menyalahkan tindakan ibu kepala sekolah? mau sebentar itu mau beres gitu ya, pada beres gitu. Biasa seperti biasa ya Pak, anak laki-laki mah biasa keluar gitu kan ke apa namanya. Terus biasa gitu namanya. Nah setelah itu mungkin ibu Biasa. keliling ya saya dan menemukan siswa yang sedang merokok. Nah, di situ yang namanya anak gitu, jangankan ketemu sama kepala sekolah, ketemu guru aja kalau merokok kan panik, dibuang lagi rokok itu lari pada lari kan. Jadi udah biasa ya seperti itu ya. Keluar marah anak tersebut. Ya ibu itu ya. Ibu kepala memang baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini ya Pak. Memang kalau dilihat dari sifatnya, Bu Emu bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sering marah gitu kan. Jadi Temperamen. cuma memang kalau main tangan, main pukul, emang baru sekarang gitu, baru kemarin. Itu baru berapa bulan Bu jadi kepala sekolah? Memang udah mau 3 tahun Pak, tapi dia baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini. Saya tidak tahu apakah si ibu tadi itu merupakan salah satu guru sekolah di sana ya. Cuman yang dijelaskan oleh si ibu guru itu sangat keheranan ya. Dan justru malah membuat saya kalau saya mengatakan pantas ibu kepala sekolahnya sampai marah. Kan tadi kata si ibu itu kan sudah biasa anak-anak laki-lakinya keluar, kemudian ya di sana biasalah merokok, kalau ketemu guru ya langsung dibuang karena panik. Berarti kan si ibu tahu ya kebiasaannya seperti itu. Dan mungkin si ibu kepala sekolah pun tahu ya kebiasaannya seperti itu. Makanya karena saking seringnya melakukan kebiasaan seperti itu, mungkin sampai membuat ibu kepala sekolah ini melakukan tindakan. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan semuanya Anda yang menyaksikan tayangan ini diberikan kesehatan, panjang umur, dan senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.